Selamat pagi, salam sejahtera para pendengar nadi yang terkasih. Hari ini bacaan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajar para muridnya tentang cara berdoa yang benar. Ia berkata, "Dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah." Sabda ini terasa begitu relevan bagi kita saat ini. Kita hidup di zaman yang penuh kata-kata. Media sosial dipenuhi ungkapan, opini, dan suara tanpa henti. Tanpa sadar, kita pun membawa kebiasaan itu ke dalam doa. Banyak bicara, tetapi sedikit mendengarkan. Banyak kata, tetapi kurang kehadiran hati. Yesus tidak melarang kita berdoa panjang, tetapi Ia mengajak kita untuk berdoa dengan hati yang sederhana dan tulus. Doa bukan soal seberapa indah kata-kata kita, melainkan seberapa dalam kita percaya bahwa Bapa sudah mengetahui apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita memintanya. Disinilah inti relasi kita dengan Allah, bukan relasi yang kaku, melainkan relasi anak dengan Bapa. Ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Ia sebenarnya sedang membentuk cara pandang hidup kita. Dimuliakanlah namamu. Ini mengajak kita menempatkan Allah sebagai pusat hidup, bukan diri sendiri. Namun, seringkali dunia kita mendorong kita untuk menjadi pusat segalanya, mengejar pengakuan, popularitas, kepuasan pribadi. Doa ini mengingatkan kita untuk kembali menata hati. Apakah hidupku sungguh memuliakan Tuhan? Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini adalah doa penyerahan. Tidak mudah untuk mengatakan ini dengan jujur, apalagi di tengah realitas hidup yang penuh ketidakpastian. Kita sering ingin kehendak kita sendirilah yang terjadi, rencana kita berhasil, keinginan kita terpenuhi. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa damai sejati justru lahir ketika kita berani mempercayakan hidup sepenuhnya kepada kehendak Allah. Berilah kami rezeki pada hari ini. Sebuah permohonan yang sederhana tetapi sangat dalam. Di dunia yang mengajarkan kita untuk menimbun dan merasa tidak pernah cukup, Yesus justru mengajak kita untuk percaya pada kecukupan hari ini. Ia mengajar kita untuk hidup dengan syukur, bukan kecemasan, dengan kepercayaan, bukan ketakutan akan masa depan. Dan kemudian bagian yang paling mendalam, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni. Yesus menegaskan bahwa pengampunan bukan sekadar pilihan, tetapi jalan hidup orang beriman. Di tengah dunia yang mudah menghakimi dan sulit memaafkan, kita dipanggil untuk menghadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih. Mengampuni memang tidak mudah, terutama ketika luka begitu dalam. Namun justru disitulah kita menjadi serupa dengan Kristus, mengasihi bahkan ketika hati terluka. Akhirnya doa ini ditutup dengan permohonan agar kita dijauhkan dari pencobaan dan dilepaskan dari yang jahat. Ini mengingatkan bahwa hidup adalah perjuangan iman. Kita tidak berjalan sendiri, tetapi bersama Allah yang setia menyertai. Maka hari ini, marilah kita merenungkan kembali doa Bapa kami. Bukan sekadar sebagai hafalan, tetapi sebagai jalan hidup. Setiap kata yang kita ucapkan adalah undangan untuk berubah, menjadi lebih percaya, lebih berserah, lebih mengampuni, dan lebih mengasihi. Semoga doa yang kita panjatkan tidak hanya berhenti di bibir, tetapi sungguh mengalir
dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.